Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Raja Bapak. Mohon izin perkenalkan, nama saya Eko Yulianto, sarjana ekonomi, jabatan fungsional Polisi Pamong Praja Ahli Pertama, unit kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik pada seksi operasional. Pengamalan kerja saya mulai tahun 2005 sampai tahun 2015 saya berada pada seksi operasional. Kemudian saya bergeser tugas pada seksi penegakan peraturan daerah. Kemudian pada tahun 2020 sampai tahun 2025 ini saya kembali lagi pada seksi operasional. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video portofolio dinamis yang berisi kegiatan sosialisasi Perda nomor 2 tahun 2022 tentang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Gresik. Portofolio dinamis ini saya buat sebagai persyaratan untuk mengikuti uji kompetensi kenaikan jenjang dari Polisi Pamong Praja Pertama ke Polisi Pamong Praja Muda tahun 2026. Pada kegiatan sosialisasi pada kali ini kami laksanakan di lingkungan kabupaten, di lingkungan kantor, yang mana perda tersebut dituangkan aturan bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat guna memberikan pemahaman terkait aturan yang berlaku di Kabupaten Gresik. Selain itu, hasil dari kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat meminimalisir tingkat pelanggaran perda yang ada di lingkungan Kabupaten Gresik, seperti berjualan di atas trotoar, bahu jalan, hiburan, keramaian, serta ruang terbuka hijau dan fasilitas umum lainnya. Bagaimana video selengkapnya? Mari kita saksikan bersama. Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan kegiatan penertiban pedagang kaki lima sebagai bentuk penegakan peraturan daerah serta upaya menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kegiatan ini dilakukan secara humanis, persuasif, dan mengedepankan pendekatan dialogis kepada para pedagang. Petugas memberikan imbauan serta sosialisasi terkait lokasi berjualan yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Penertiban ini bukan semata-mata tindakan penegakan aturan, namun juga wujud komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang tertib, bersih, dan nyaman bagi seluruh masyarakat, tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan dan keberlangsungan usaha para PKL. Satpol PP akan terus berupaya menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan berintegritas demi terwujudnya wilayah yang aman, tertib, dan kondusif. Masuk. Tidak. Iya, ya. Terima kasih dan kesempatan yang diberikan. Ini saya mau melaporkan hasil daripada kegiatan pemetaan kemarin yang kami lakukan bersama anggota dan berdasarkan dengan data-data yang kami dapat dari rekan-rekan penyidikan. Jadi pemetaan kami lakukan hasilnya yakni ada beberapa pelanggar perda
di mana lokasi yang pertama yakni terkait dengan PKL. Yang PKL ini berada di Jalan Gunung Suryo, alun-alun Gresik, Dr. Wahidin, dan sepanjang ruas GKB. Selanjutnya yang kedua reklame, yakni sepanjang Dr. Stomo, Jalan Jaksa Agung, Jalan Gunung Suryo, Jalan Veteran, dan sepanjang ruas Jalan GKB. Terus berikutnya pengamen, pengemis, dan anggal ini berada di traffic light Nippon Pen, traffic light Sidomoro, traffic light TNI, traffic light Sukorame, traffic light Bomas, traffic light exit tol Kebomas. Selanjutnya untuk masalah norma-norma kesusilaan ada di alun-alun Gresik dan Taman Tambangan. Untuk warung-warung remang-remang dan ini bisa kami petakan di Jalan Motor Praitno dan Jalan Siti Fatimah binti Maimun. Sedangkan miras kami bisa petakan di wilayah Kecamatan Sedayu, Bunga, dan Menganti. Untuk bangunan tak berizin bisa kami petakan di daerah Menganti, Cerme, Sedayu, Manyar, Gresik juga ada, Ujung Pangka, Dudu Sampean, Dukun, dan Panjang. Demikian yang dapat kami laporkan, sekiranya bisa menjadi petunjuk Satpol PP ke depan melakukan langkah-langkah lebih baik. Sekalian minta petunjuk dan Ini kedua dari laporan jaringan tadi nanti kita adakan langkah-langkah untuk penertiban atau operasi atau apapun itu terkait dengan pelanggaran pada itu. oke, siap. Terima kasih dan atas petunjuknya. Ya. Oke, terima kasih. Saya izin mohon balik dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko Rudianto. Saya anggota Satpol PP Bali. Sebelum saya mengasih semacam himbauan, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua datang kami, di mana kami jadi ada yang selanjutnya kondisi Pak kemarin pernah terjadi di mana Pak? Di daerah Di Halo bapaknya? Saya akan pasien di Kebomas. Pak di Kebomas. Kebomas. Kalau bapaknya terjadi di jalan Jawa. Jawa. Jalan Jawa, jalan Kebomas jalan oh dengan ini. Kalau bapaknya? Depan ada sedikit di sini. Jadi ini kemarin kita melakukan penertiban itu bukan serta-merta karena rekan-rekan Satpol PP itu arogan saja, bukan karena serta-merta karena melaksanakan amanat saja di Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang ketentraman dan ketertiban umum, di mana perda tersebut sudah berlaku pada tahun 2022. Perlu diketahui Bapak Ibu, sebelum saya memberikan keterkaitan dengan perda ini, saya ingin menjelaskan dulu perda itu bagaimana proses pembuatan perda. Karena kalau dengan belum tahu nanti perda itu siapa sih yang buat perda itu gimana kan? Jadi perda itu dibuat oleh Pemda Gresik, sama ini Satpol PP Kabupaten Gresik, khususnya Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang ketentraman dan ketertiban umum.
Pemda atau PP menginisiasi tentang perda, maka dilantik menyusun perda. Setelah menyusun perda, nanti di atas lagi dianalisis tentang kebutuhan perda tersebut. Setelah itu tim penyusun membuat draft. Nanti setelah membuat draft dikonsultasikan lagi ke publik atau ke ahli. Setelah perda tersebut dikonsultasikan, langkah selanjutnya yaitu pembahasan di DPR. Perda dibahas di DPR atau disetujui atau tidaknya pada antara Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten Gresik. Misalkan kalau sudah disetujui, nanti dalam lembaran atau dalam perda itu dicatatkan di perundangan. Setelah itu pengesahan oleh Bapak Bupati dan Bupati Nomor. Jadi urutannya dari Perda Nomor 2 tahun 2022 ini PP berinisiatif membuat perda, dilakukan ke DPR, pada DPR nanti bagian ke Bupati lebih disahkan. Itu sesuai pada info terkait pembuatan Perda Nomor 2 tahun 2022 tentang penyelenggaraan pemrograman dan penegakan hukum di Kabupaten Gresik. Untuk selanjutnya, saya mohon kepada Bapak Ibu ini untuk mendaftar peraturan tersebut, khususnya Perda Nomor 2 tahun 2022. Karena apa? Kita tahu di Kabupaten Gresik ini di sepanjang jalan itu arus atau lalu lintasnya itu sangat padat, Pak ya. Jadi kalau dengan jualan di trotoar, di bahu jalan, kalau di trotoar sih mengganggu pengguna jalan dan jalan kaki. Jadi kalau dengan mau jualan pohon itu di tempat-tempat yang tidak dilarang. Kalau di jalan Jawa TKP ini dengan gimana? Bau jalan. Biasanya di bau jalan ya. Di bau jalan. Kalau di bau jalan itu gimana ya? Kalau bau jalan itu saya kira membahayakan dengan juga membahayakan pengguna jalan lain. Misalkan ada sampai jalan di situ, ada orang pergi, otomatis parkirnya kan memakan lahan buat lalu lalu lintas juga. Itu yang kami mengkhawatirkan ketika ada orang parkir di situ beli jualan sampean akhir terjadi langka, kan kurang baik lah, karena ya akibatnya orang lain yang menanggung itu jalan jawab di kafe. Ya, saya minta tolong setelah ini dengan bisa untuk berjualan kalau dengan berjualan tapi jangan sebelah ya, jangan sebelah dari tempat yang aman, jangan bau jalan itu yang masih di jalan sudah diri itu Mas, jualnya di mana? Di depannya di mana apa itu kecamatan? Oh, kecamatan Mas di Pausaran juga. Jadi saya juga itu Pak Mas untuk sampai kalau misalnya juara tetap apa juara itu kan mencari nafkah, mencari kebutuhan lah, mencari kebutuhan dua anak istri, cuman jangan di jalan. Jadi kalau bisa itu minta tolong kepada warga sekitar itu untuk memberikan saran atau gimana cara sampai bisa masuk ke dalam rumahnya atau sewa lah gitu. Karena kalau dia dengan tetap di situ, yaitu nanti saya khawatirkan akan terjadi kemacetan, terjadi laka lantas, juga adanya kurang bagus bagi sampean dan keluarga sampean. Kalau yang melakukan jalan orang lain tetap sampai menampil, oke, mau merasa bersama, mau terjadi langkah tentang kemacetan nanti. Jadi saya rasa dengan tetap kalau jualan di jalan lagi ya, jangan di situ lagi ya, supaya siapa. Kali Perda Nomor 2 tahun 2022 ini
mengatur itu semua Pak. Siapa saja dilarang menggunakan trotoar bahu jalan untuk aktivitas berjualan. Untuk Pak, sudah namanya Pak Wawan ini berjualan di Arif Rahman Hakim, depan depan cuma satu. Sudah berapa lama Pak? Sudah 3 tahun. Pak Wawan. Kalau jualan mulai jam berapa? Pagi jam 8 sampai jam berapa biasanya? Bulan. Jadi Pak Wawan ini juga saya sarankan untuk mencari manfaat atau gimana caranya sampean bisa tetap beraktivitas jual beli tanpa mengganggu pengguna jalan. Ini kan di atas trotoar juga ya jalan Arif Rahman Hakim. Kalau gimana jalan? Di depan rumah sakit itu. Rumah sakit. Nah ini di rumah sakit ini kan akses jalan besar ya. Itu juga banyak keluar masuknya kendaraan dari dinas kesehatan atau ambulan yang membawa pasien-pasien. Jadi saya mau jalan di situ biar itu kan aktivitasnya padat di situ. Rumah sakit itu ada ekonomi sendiri. Kalau orang mau masuk kan nanti. Kalau ibu jual di sini, nanti ada yang beli di sini, wah, tambah jadi tambah luas dari situ. Dan untuk ibu ini, atau ibu bisa meminta atau apa ya, ke manajemen rumah sakit, barangkali bisa dimasukkan dalam operasinya itu, silakan. Ya, dari situ Pak Dikit. Ambulan sendiri kan kalau mau lewat itu kan harus diprioritaskan. Misal satu, jadi kan jualan di samping atau di depan rumah sakit kan kalau ambulan lewat kan kasihan. Masuk yuk, negara ini kan kasihan ambulan kalau pasien itu. Biasa sendiri lagi biar sama-sama enak. Ini sebaiknya kita bersama. Selanjutnya Bapak Ibu saya mohon maaf apabila ketika saya atau teman-teman anggota Satpol PP dijumpai di jalan apa itu melakukan penertiban razia itu bukan karena arogan atau karena Jokowi jahat bukan, itu semata-mata di amanat kita menjalankan amanat peraturan daerah nomor 2 tahun 2022 tentang ketentaraman dan ketertiban umum. Tetapi yang lebih penting dari ini semua adalah marilah kita sama-sama mentaati peraturan yang ada di Kabupaten C agar tercipta kondisi lingkungan yang aman, tentram dan kondusif. Terus misalkan jenengan kalau punya ide atau usaha lain, misalkan jualan kopi, ya jualan nasi atau apa, monggo sambil jualan. Tapi perlu diingat kalau jualan kopi itu kan bersih Pak, khususnya itu kan kadang-kadang sampai larut malam. Jadi misalkan dengan yang usaha kopi, monggo dijaga situasinya. Misalkan yang jaga kalau kopi itu perempuan, maka dengan bisa mengatur waktu. Jadi misalnya kalau jaga perempuan itu dari pagi sampai malam pun jam 9 harus tutup Pak. Jam 9 harus tutup. Kalau yang jaga cewek itu kalau bisa jangan pakai senonoh, misalkan kata belanja dana waktunya saja, karena kita kan tahu hasil sendiri ada kota santi banyak para ulama yang mensoroti kalau hari itu sampai terjadi. Jadi dengan kalau misalkan punya usaha warung kopi mau dijaga
ada unsur-unsur ketimpangannya, ada budaya ketimpangannya tetap dijaga. Jadi jangan sampai mengganggu lingkungan sekitar. Termasuk kalau ada musiknya, itu jangan keras-keras. Kalau bisa itu lirih-lirih saja didengar oleh pengunjung sekitar dan keluarga. Jadi yang tetangga kiri kanan dengan usaha itu tak visi, gitu ya. Nah ini ada satu inovasi dari pemerintah Kabupaten Gresik, yakni call center 112. Ini perlu saya sampaikan. Kalau dengan mendapati keadaan darurat, misalkan ada kecelakaan, ada kebakaran, ada gangguan keamanan ketertiban, dengan bisa call center atau telepon ke 112, bebas pulsa. Jadi dengan misalkan pakai pulsa harus tak bisa, kalau 112 tetap nyambung. Jadi nanti di situ operator akan meneruskan kepada BPD terkait, misalkan terkait apa itu kecelakaan. Di situ akan dilibatkan beberapa personil dari OPD, misalkan dari Satlantas, dari ambulans sendiri, dari dinas kesehatan, terus dari OPD yang lain yang terlibat. Jadi dengan jangan khawatir, itu gratis, tetap bisa dimanfaatkan dengan baik. Itu Pak ya. Terus kira-kira ada yang perlu disampaikan atau pertanyaan terkait dengan apa yang telah saya sampaikan tadi? Terima kasih Tuan. Jadi saya kira sekian Pak ya. Itu tolong nanti setelah ini jangan jualan di tempat yang tadi lah ya, di Pahanggan. Saya kira cukup Pak Tudin. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Perda, kita tahu bahwa kondisi sosial masyarakat di Kabupaten Gresik ada berbagai macam suku dan budaya. Untuk itu, kami mengajak pada semua masyarakat di Kabupaten Gresik ini untuk bersama-sama mentaati peraturan yang ada di Kabupaten Gresik agar tercipta suasana nyaman, aman, tentram, dan kondusif. Saya juga menghimbau untuk bersama-sama menjaga konstitusi lingkungan di Kabupaten Gresik mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Dan perlu diketahui, apabila Anda menemukan atau menjumpai keadaan darurat di sekitar Anda bisa menghubungi call center 112 gratis. Misalkan ada kejadian kecelakaan, kebakaran, dan ketertiban umum lainnya, silakan Anda bisa call center di 112 dan petugas nanti akan segera menjadi apa yang menjadi kendala atau kedaruratan yang Anda jumpai. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf, terima kasih, dan salam Raja Wibaba.